harusnya kan 2 tahun, cuman 1,5 tahun itu harus selesai. Karena di Unhan itu 1 tahun tuh ada 3 semester, jadi nggak ada waktu libur ya. Di Kurniawan. Okay. Lagi di mana? Beda lagi di mana sih? Ya, lagi di rumah dinas DKN ini, Bos. Nggak kelihatan orang-orang DKN-nya. Ada di samping. Ada. Oh, lagi rame ya? Lagi kumpul apa? Lagi pleno? Masih ada 3 orang aja. Oh, 3 orang aja. Yang stay di DKN, nggak di asrama? Nggak, udah kampusnya udah pindah kan ke Salemba, jadi terus udah tahap penelitian aja sih, jadi stay-nya di DKN. Stay di DKN. Karena juga ngambil judulnya di Kuarnas. Ya, itu memudahkan. Mudah. By the way, ini teman-teman semuanya, ini Kak Andi Kurniawan. Beliau itu asli Lampung, ya Lampung Tengah ya Kak ya. Lampung Tengah di mana sih Kak? Lampung Tengah dong gue. Nah, Lampung Tengah di mana coba? Biar orang tahu. Kak tahunya apa? Lampung Tengahnya disebut di Mataram. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang nggak juga. Iya nih, kalau Bandar Jaya masuk. Taunya Lampung, teman-teman Indonesia taunya Lampung itu ya Lampung, kota bandar Lampung. Lampung itu luas. Kemudian kalau orang Lampung sendiri, taunya Lampung Tengah itu Gunung Sugih sama Bandar Jaya kan? Ya, Gunung Sugih Bandar Jaya. Nah, jadi kalau dari Gunung Sugih ke Bandar Jaya berapa lama tuh? Masih Gunung Sugih ke Bandar Jaya. Kalau dari rumah ke Gunung Sugih atau dari mana? Ya, gunung dari betul. Nih, kita misalnya dari kalau teman-teman yang dari luar, dari Bandar Lampung, rutenya Bandar Lampung dulu, Gunung Sugih, Bandar Jaya baru si Mataram ya. Gunung Sugih Bandar Jaya. Bandar Jaya itu belok ke kanan. Kanan Lurus lagi sekitar 45 menit lah ke rumah gue. Jauh ya. Jadi teman-teman kalau bisa bayangin dan aja. Jangan berharap jalannya bagus ya. Oh, itu jauh gara-gara itu ya? Jauh gara-gara jalannya ya? Salah satunya itu. Oh, oke. Salah satunya harus jalan. Nah, teman-teman, ini Kak Andi Kurniawan, Mas asli Lampung, di Lampung Tengah. Dulu dari aktif pramuka. Dari aktif pramuka juga, sekarang di DKN. Ya kan? Ya. DKN bidangnya? Bidang apa, Kak? Dan saya teman-teman sekalian, saya di Dewan Kerja Nasional di masa bakti 2018-2023 ini. Saya diamanahkan di Ketua Bidang Penelitian dan Evaluasi. Ketua Bidang DKN. Mau terus sampai kapan, Kak? Di DKN harusnya kan sampai dengan tahun 2023, tapi mungkin karena usia dan kepentingan yang lain, mungkin saya akan menyerahkan diri nanti di usia 26 tahun. Jadi tahun depan lah insya Allah. Oh, sekarang umurnya udah 25 tahun ya? 25 tahun. Ini nanti bisa di-skip aja ya, Kak ya? Oh, skip aja. Ya, nggak apa-apa. Ini juga ngeliat di IG juga ini nggak jalan kayaknya. Nggak apa-apa lah. Karena juga koneksi juga yang mungkin nggak stabil. Ngomong di Kak Andi nih, nggak usah kalah, gue kayak kaku banget kayak Kak Andi. Ini lo di santai aja, lo kayak sama siapa aja Kak Andi. Iya, gue ke bawa tadi siang baru ketemu sama itu meeting gue tadi. Tuh Pak. Iya, jadi kalau zaman dulu di DKD itu kita ada Anda dan ada Andi. Iya. Setelah Anda purna, Andi ke DKN. Tapi jadi nggak ada lagi ada Andi ya? Hilang. Ada Andi aja. Terus sekarang ada Andi lagi katanya lo? Ada. Andi aja namanya. Oh, Andi aja? Nggak ada. Andi embel-embelnya nggak ada. Andi aja. Nama lengkapnya Andi, gitu aja. Tapi nggak lagi Lampung Tengah kan? Bukan. Ini dari Tanggamus kayaknya. Oh, ke Tanggamus ya. Sekarang, kasih tahu aja lo. Sekarang lo mau jadi magister, ya? Oh, selamat dulu. Yang udah semester 1. Magister apa sih? Ya, saat ini lagi aktif di kampus Universitas Pertahanan, teman-teman sekalian. Jadi gue ambil program Magister Manajemen Pertahanan. Dan saat ini lagi sedang menyelesaikan penelitian tesis. Di Kuartir Nasional. Jadi gue nih ambil judul yang gimana ya? Maksudnya
karena gue pramuka, usia gue udah hampir mendekati peserta didiknya udah hampir hilang. Jadi gue berusaha untuk pengen mempersembahkan gitu lah penelitian. Oke. Ya, jadi ambil sekarang isu-isu yang berkembang itu SDGs kan, jadi aku ambil SDGs. Bikin skill SDGs nanti kita bahas terakhir coba. Unhan, lo masuk ngomong Unhan dari tahun kapan Unhan? Itu lupa gue masuknya. Gue Unhan masuk di tahun lalu ya, 2019. Oh, 2019. Jadi programnya berapa tahun sih itu? Harusnya kan 2 tahun, cuman 1,5 tahun itu harus selesai. Karena di Unhan itu satu tahun tuh ada 3 semester, jadi nggak ada waktu libur ya. Setelah UAS tahun 3 semester. Iya, 1 tahun 3 semester. Jadi nggak kayak di kampus kita dulu ya. Kampus kita dulu 1 semester libur 2 bulan gitu. Nggak kerasa. 1 semester 2 bulan. Berapa tatap muka itu kayak? Kalau sama sih, normal 16 kali tatap muka. Tapi nggak ada libur. 16. Tapi nggak ada libur. Oh, nggak ada libur. Jadi di press liburnya tanggal merah aja. Pokoknya di press pokoknya. Ya. Biar cepat selesai. Oh. Jadi sekarang sudah seminar 1 dari penelitian, itu habis itu seminar 2? Seminar 2. Seminar 2. Habis itu baru tesis ya? Baru uji tesis. Gitu. Bener? Baru sidang. Jadi urutannya nanti kuliah dulu, baru itu ngajuin jodoh seminar 1 nih, sampai seminar 1 nih artinya kan? Ya. Nah, kemudian seminar 2 besok ya? 2. Ya, doakan cepat selesai karena PSBB di Jakarta PSBB lagi. Iya, besok PSBB ya. Iya. Mulai Senin kan PSBB, kantor tutup. Cuman ini udah komunikasi sama tempat penelitian karena penelitiannya nggak di Kuarnas saja. Karena penelitiannya juga di Kementerian Pertahanan, kemudian di Kementerian Pemuda Olahraga dan Mabes TNI. Iya, Mabes TNI. Oh, Mabes TNI ikut. Masuk ya? Masuk ya. Masuk ya. Ya, masuk. Soalnya Halo. Putus nih kayaknya. Tuh. Wait. Masuk gak nih, Di? Balik lagi ya? Oh ya? Masuk lagi. Iya, sempat ngadat. Ngadat. Oh iya. Ini kayaknya sinyal ya di sini. Oke. Tadi di Kuarnas, di mana Unhannya? Di Kemhan. Kemudian Kemenpora. Oke. Itu jadi kira-kira target emang Unhan lagi itu masuknya beasiswa kan kalau salah ya? Unhan itu beasiswa full. Jadi kita istilahnya kalau dari ini berangkat pakai dalaman aja, udah semuanya udah dikasih sama Unhan. Semuanya udah difasilitasi pokoknya. Dalaman enggak tapi kan? Dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh semuanya difasilitasi. Yang penting enggak dalaman kan? Enggak, dalaman kita yang bawa dong. Ya gua lihat di IG lo itu kayaknya baru dapat baju banyak banget tuh. Kayak baju baru. Ya, di Unhan tuh yang penting begitulah, loreng, baju menwa, kemudian jas, gitu. Sampai nanti toga, wisuda pun dikasih. Oh, dikasih juga? Itu biasanya kalau di Unila kan dipinjemin. Ya, kalau di Unila nyewa ya, bukan nyewa. Nyewa ya? Enggak dipinjemin, nyewa malah ya. Oke teman-teman nih, teman Andi ya, ngomong-ngomong tadi Unhan. Nih, kalau misalnya teman-teman mau masuk Unhan nih, bisa tanya-tanya ke Kandi nanti. Atau bisa di-share ya. Kandi dulu masuk Unhan prosesnya gimana tuh? Setelah lulus langsung apa syarat-syaratnya apa sih emang? Oke. Gue masuk di Unhan itu tahun 2019. Itu biasanya Unhan itu pembukanya di bulan Februari ya, bulan Februari biasanya udah mulai pembukaan sampai dengan April. Kemudian sama sih mungkin kayak kampus-kampus lain, cuman kalau di Unhan ini agak sedikit rekrutmennya agak sedikit beda gitu ya, karena prosesnya dari administrasi kemudian ke tes TPA TOEFL. Habis TPA TOEFL itu nanti ada psikotes militer gitu ya. Ya beda nggak? Oh ya, kalau kerja sama psikotesnya di Unhan beda? Apa di psikotes ada yang sama, ada yang beda. Ada yang sama, ada yang beda. Mungkin ada kayak di bom itu. Kalau di Unhan itu ada
ada kebelanegaraannya gitu. Jadi kita ada psikotes yang bener-bener itu kan psikotesnya dari TNI, kemudian ada yang pokoknya kecinta tanah airan banget lah. Kita itu dinilai juga di situ apa Pancasila dan kalau itu semuanya. kebangsaan dan kewarganegaraan. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan gitu. itu. Oh. Ya, Ngomong TOEFL, ada TOEFL juga. Berapa sih TOEFL? Ada TOEFL. TOEFL kalau di Unhan minimal itu minimal 500. 500. Lo berapa? Gue skip deh kayaknya. Gue mau tepuk tangan ini gue. Itu hanya Andi, Unhan dan Tuhan yang tahu ya. Oh ya, oke, siap, oke. Kirain gue mau tepuk tangan dari kirain 550. Oh enggak, jangan tepuk tangan lah gitu. Soalnya kan ini rahasia negara. Rahasia negara, rahasia pribadi gitu. Ya, pokoknya adalah. BTW kemarin kalau kita Februari kemarin sudah rekrut baru ya? Gimana? Februari kemarin ada rekrut baru kan ya, kalau gitu artinya. Kalau udah mulai tahun ini Unhan tuh buka S1 juga sih gitu. S1. Ada S1 tahun ini. Gitu. Tahun sebelumnya belum ada, baru tahun ini ada S1. Itu apanya? Jadi jurusannya apa kalau S1-nya? Sarjana pertahanan? Iya, S1-nya kedokteran pertahanan, kedokteran militer gitu, terus MIPA militer, teknologi militer gitu-gitu. Dan S1 langsung ikatan dinas sih dia langsung. Langsung jadi perwira. Kalau nggak salah sih dokternya langsung jadi perwira. Ya, kalau lo habis lulus nanti magister pertahanan. Kalau S2 ini magister pertahanan tuh dia lebih ke semua lini dia akan masuk gitu. Jadi Unhan memberikan kesempatan ke teman-teman S2 ini mungkin bisa ke yang ke KPK kalau misalnya ada yang mau daftar perwira karir kan, atau ke kementerian biasanya juga ada, atau lebih ke ini. Biasanya yang bagus itu nanti langsung diambil dari kampus gitu sih biasanya banyak. Rencananya lo masuk apa? Gue rencananya tetap mengejar impian gue deh untuk daftar kerja di perusahaan. BUMN lah, BUMN. Jadi nanti habis lulusnya tetap nggak ada tiket dinasnya ya kalau kalian S2? Kalau enggak, cuman kita ada spesifikasi khusus gimana ya? Maksudnya kayak ada kalau misalnya mau daftar perwira karir gitu, ada Unhan gitu. Jadi ada nilai plus lah gitu. Nilai plus. Jadi bisa masuk kemana sih? Bisa, keluar juga bisa gitu ya? Iya, gitu. Kalau BUMN biasanya ilmu pertahanan kan jarang. BUMN rencananya kemana? Biasanya kalau dari M.Han, Magister dari Andi Kurniawan SE M.Han. Iya. Amin. Ya, M.Han-nya kalau BUMN kemana jadi? Kalau gue bersyukur ini ya, maksudnya kalau gue bersyukur karena jurusan gue di manajemen, kemudian gue ambil manajemen lagi, manajemen pertahanan, dia lebih agak luas gitu karena ilmunya juga masih manajemennya masih kental gitu. Cuman kan kalau ada teman-teman yang teknologi pertahanan itu mungkin dia bisa ke BUMN yang ke Pindad gitu, atau PT PAL atau PT DI gitu, yang semua ranah ke pertahanan atau militer gitu kan. Gitu. Tadi gue belum jawab lu kemana lu mau BUMN ya? Gue mau kemana? Lu nya mau kemana? Ya gue kemana aja lah yang mau menerima gue. Ya udah, kemana kirain? Ke Pindad. Ya nanti kemana ya gue? Gue kemana aja lah pokoknya pengennya sih balik ke Lampung ya gue. Pengennya balik ke Lampung. Belum Lampung nanti lo ke itu nanti pada ke markas ini jadi ya? Kemungkinan nggak ya? Markas itu ya, Koramil apa mungkin mungkin di sini TWEJ. Ya mohon doanya aja lah teman-teman. Mana aja. Ya tadi beasiswa Unhan lo kan 2 tahun. Kalau dari batas akhir lo kapan harus lulus? Batas akhir gue tuh maksimal itu kita dikasih kesempatan di bulan Januari. Itu semuanya harus selesai satu angkatan kalau bisa satu angkatan harus selesai. Kemudian nanti wisudanya di bulan Maret 2021. Jadi bulan Januari kalian harus sudah uji tesis semua. Harus selesai. Uji tesis semua dan lulus. Kalau nggak lulus lo
kena penalti. Kalau nggak lulus, nanti dikasih kesempatan lagi berapa ini. Kalau nggak, nanti suruh denda 375 juta. Mati. Banyak ya. Banyak tuh, makanya orang anak-anak Unhan tuh berusaha untuk segera lulus. Karena harus jual apa? Nyawain ginjal juga belum tentu laku 375 juta. Oke. Tadi, gue lupa kan nanya apa tadi kan. Kan lo apanya Januari. Ngomong biasa, emang ada selain beasiswa, ada nggak selain beasiswa yang mandiri gitu? Di Unhan nggak ada sih, karena Unhan ada ya? itu langsung di bawah Kementerian Pertahanan ya. Jadi alokasi penganggarannya langsung dari. Jadi nggak ada yang mandiri, misalnya gua nih mau apa nih lulus tiba-tiba nggak beasiswa, mau ucuk-ucuk daftar nggak bisa? Nggak bisa. Tetap harus prosedurnya satu kali pendaftaran itu, maksudnya satu pendaftaran itu dia langsung include ke beasiswa. Oh iya. Bahas Unhan tuh. Teman-teman tuh kalau mau apa namanya daftar Unhan Februari tahun depan lagi ya kalau gitu. Tahun depan. Ya. Cari S1. Sebentar loh, maksudnya coba dia sebentar tahun ya? depan itu. S1-nya apa? S1 terserah. Apa bebas? Apa aja? Ada beberapa prodi atau program studi yang dia harus jurusan ini gitu. Tapi lebih membuka kesempatan yang bebas juga sih. Bebas juga. Dari semua jurusan gitu. Termasuk manajemen pertahanan tuh dia bebas dari semua jurusan kalau nggak salah. Jadi maksudnya bebas. Jadi mungkin semuanya bisa teralokasi ya. Bisa ada alokasi jurusan S1 semuanya ya, bisa ya. Ada. Kalau gitu tuh kesempatan ada kalau mau teman-teman S2. Umur gue lupa umur. Maksimal berapa? Nggak ada maksimalnya sih kalau S2 kan. S2? Nggak ada. Jadi beasiswa itu terserah aja mau. Misalnya gue nih yang umurnya masih 24 tahun bisa sana. Bisa. Umur lu 24 tahun lebih muda dari gue ya pokoknya. Iya. Iya bisa. Bisa. Jadi umur berapa? Kalau umurnya bebas di kelas lu paling tua ada berapa tahun umurnya? Soalnya di Unhan ini kan melting point antara TNI, militer ya, kemudian ASN sama sipil gitu. Jadi kalau di tempat jurusan gue itu yang paling tua dari TNI. Dari TNI. Jadi ada TNI yang baru ikut S2-nya gitu ya? Minimal sih mayor ya. Oh, mayor. Jadi lo kalau lulus, kalau mau jadi itu, jadi mayor juga lo? Ya, kalau perwira karir itu kan dia ke letnan 2 dulu lah, nggak tiba-tiba langsung mayor ya. Cuman kalau pendidikannya sih setara. Setara ya, setara. Oh, ya, gitu. Mayor. Ya, SG tadi lo bahas mau tesis tentang SDGs. Lo ada spesifikasi nggak? Kan banyak SDGs-nya itu. SDGs. SDGs lagi. Ya, SDGs. Ya, SDGs ya. Oke. Lo bahas SDGs yang kalau mana? SDGs, SDGs yang mana? Ini kan Anda bahas apa ya? Enggak, tesis lo. Tesis kan SDGs kan? Tesis gue. Oh ya, oke. Tesis gue itu kan judulnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai strategi meningkatkan semangat bela negara di kuartir nasional Gerak Pramuka atau meningkatkan semangat bela negara anggota Pramuka dalam mendukung pertahanan negara. Jadi SDGs itu sebenarnya kalau kita berkaitkan dengan Pramuka itu kan ada Scout for SDGs. Iya, sebenarnya semua tuh masuk ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tuh masuk. Cuman ini nanti mungkin akan saya spesifikasikan melihat beberapa yang bisa dikaitkan kuat dengan Pramuka. Contohnya di poin pendidikan berkualitas, kemudian sama di di poin 16 itu ada perdamaian. Perdamaian kan kental banget tuh sama MOP ya. Sama Kak Anda tuh paham banget tuh. Iya kan kalau gua kan fokusnya ke 16 gua. Iya ada 16 tapi nggak bisa fokus semua sih karena kan ada beberapa yang mungkin agak susah untuk di. Jadi itu maksud gua, jadi fokusnya ke yang ke pendidikan sama ke perdamaiannya jadinya. Ke perdamaian sih. Gitu. Jadi kan ada kebela-bela negaraannya gitu melalui Kak Naomi kalau gitu loh. Perdamaian di Pramuka. Kerja sama Naomi kalau gitu. Gimana Kak? Kerja sama Naomi kalau gitu bisa. Sama Erwin. Bisa. Ini kan juga tadi
gue tadi ikut sore ini ya, 2 hari ke depan ini ikut seminar SDGs yang ini gagas oleh AVR gitu kan. Jadi gue minta materinya untuk siapa tahu jadi bahan. Tadi siang kalau nggak salah ada kan itu sama besok. Iya sore tadi ada. Sorry, hari ini tadi gue lihat tadi. Hari ini story-nya hari ini dan Kang JJ tadi lihat tinggal sama besok ya? Besok kan enggak? Iya. Ya gue tadi lihat sih telat juga, gue lagi gawe lihat udah selesai aja. Alah. Ngomong-ngomong kan lagi COVID, ada keinginan nggak? COVID? Keringanan gimana maksudnya? Keringanan kuliah lu. Oh, kalau gue ini kan kuliahnya udah selesai tuh yang tatap muka atau yang virtual. Jadi kalau yang mahasiswa baru ini S2 itu dia virtual juga gitu secara online. Cuman kalau yang penelitian ya nggak ada pengecualian ya, penelitian aja ya gitu. Nggak ada. Ya juga ya, lo tinggal di luar ya, nggak bodo amat ya mungkin dosen-dosen lo ya. Taunya selesai ya gitu. Tetap beda cuman ya. Bedanya seminar kayak lo kemarin online. Iya, seminar online. Ini nggak tahu ini wisuda, semoga nggak online lah. Nanti online lagi lo. Andi, cakanya Andi. Ampun gue. Siapa? Dek rame di Zoom lo. Ya ampun gue. Ya lo kuliah 2 tahun untuk online lo. Nanti. Online. Sedih banget. Nah, lagian besok udah itu ya, apa namanya? Udah PSBB lagi. Kacau. Iya, PSBB hari Senin. Nih itu berat itu pokoknya urusannya. Dulu waktu ngomong-ngomong, dulu kan lu pernah gue ketemu lo waktu itu pokoknya flashback lah. Gue ketemu lo kayak gue ketemu lo itu 2013 dia waktu ini. Lo ikut Kembut. 2014. Kembut. Kembut lihat nggak Kembut Lampung? Kemah budaya. Oh iya, kemah budaya di Lampung Tengah kan ya? Enggak. Kemah budaya Lampung. 2013 kayaknya. Iya, 2014. Ya pokoknya gue masih baru-baru banget di kuliahan lah. Semester 2 kayaknya. DKD itu masuk 2014 dia. Apa 2015? Gue DKD 2014. DKD 2014. Setelah Kembut ya? Pas sebelum Kembut? 14 awal itu. Oh, pas Kembut bareng gue ya? Februari ke Maret. Ya, Februari ke Maret. Nah, nih, teman-teman semua. Andi ini, ya. Ini dulu gue lihat dia pertama kali sebenarnya nggak masuk di itu, nggak di DKD-nya dulu. Gue lihat dia waktu Raida kayak orang gila. Ada foto-foto, lihat foto-foto Andi lah, kunyil kata. Tapi jangan lo ngulas foto. Lo lihat teman-teman semua lo buka IG-nya Andi lah tuh, ada foto dia masih waktu 2011 Raida 2004. Gue pertama kali masuk DKD, katanya dia nongol gitu. Ya itu gue masih buluk. Ya sampai sekarang masih buluk. Gue tunjukin sama gue waktu masih inget Awan nunjukin gue. Nih, teman gue Andi katanya gue. Udah ya, kayaknya ini nanti dipotong aja. Nggak apa-apa itu, gue masukin yang ini biar lihat orang-orang. Tapi ya intinya gue dulu buluk banget. Tapi nggak nyangka loh teman-teman jadi DKN ternyata dari itu. Dari DKN lah biasa. Ya, ini semua juga kan karena berkat kakak-kakak gue kayak Kak Anda gitu, terus teman-teman yang lain kayak Kak Bambang, Kak Meta, semua lah support lah gitu. Senior yang sekarang udah purna gitu. Tetap ada supportnya sih alhamdulillah. 12 kemudian masuk 14 itu waktu pertama kali masuk kuliah juga ya. Kuliah lo inget gue iya. Lo masuk reguler nggak lulus ya? Reguler nggak lulus ya? Waktu reguler lo lulus nggak waktu? Yang waktu apa Kak? SBMPTN S1. SBMPTN S1. Waktu masuk gue lulus nggak sih? SNMPTN. SNMPTN masuk kemudian ngejar bidik misi. Kemudian bidik misi, gue bidik misi. Orang paling gopek nyari bidik misi itu di Sanggar. Minta antar segala macam-macam, pinjam motor. Pokoknya gue ini anak yang paling ngerepotin lah kalau di Sanggar. Tapi les apa gue waktu itu kan les bahasa Inggris gue. Ngerepotin banget gue. Pokoknya minta jemput kalau ada acara-acara di Sanggar gitu atau di mana. Jemput di rusun pokoknya. Iya, gue dulu di rusun.
Rusunawa gue itu apa itu kayak apa hantu itu rumah hantu tapi jadi tempat tinggalnya Andi itu kayaknya. Sekarang udah bagus. Untung sekarang bagus. Dan untung juga dulu gue nggak pernah masuk ke kamar dia yang ngeri itu katanya. Jangan. Lo bakal menghujat gue kalau lo masuk ke sana. Lo 3 tahun di Rusunawa? Ya. Gue sampai lulus ya. Gue sampai lulus karena lo kabur ke Sanggar itu? Pernah sempet kabur dari Rusun ke Sanggar. Kemudian di Sanggar gue nggak bisa banget, sumpah gue nggak bisa banget tidur atau nginep di Sanggar yang istilahnya, lu tahu semester berapa itu gue 3 atau 4 ya, gue yang IPK gue turun. Oh iya. Aduh, gara-gara gue tinggal di Sanggar, udah abis itu gue memutuskan untuk keluar dari Sanggar dan gue kembali ke Rusun. Jadi rumah hantu lebih baik daripada Sanggar. Iya, benar-benar. Karena Sanggar juga lebih hantunya tahu. Lo tau lah apalagi lebih banyak dan lebih frontal kalau di Sanggar. Siapa sih? Alisa ya, Alisa itu temannya Meta itu. Iya, itu temannya Kak Meta. Tapi coba Kak Meta ada yang seru makin dia. Nanti lagi konflik. Tapi kita berempat mungkin ya sama Bambang juga mungkin ya. Iya lah, kapan waktu lah nanti kita ini. Sama ada ide loh Purna itu nah. Ide waktu itu siapa aja kumpul gitu. Ya Zoom aja lah. Ya. Ini kan lagi. Ya, ini kita juga selaku Purna nih harus mensukseskan Muspanitra loh. 2020 ini kan ada Muspanitra. Gue lagi Sanggar. Lo lagi di Sanggar di KD ini? Gue lagi Sanggar coy. Gue lagi tuh. Oh iya. Ada siapa aja? Di sini ada anak baru. Gue nggak tahu yang kenal gue cuma Agus, Edwan sama Husni. Lupa yang lainnya. Oh, ada mereka. Untung gue tadi nggak keceplosan yang aneh-aneh ya. Nggak apa-apa kali. Wah, keceplosan apa lu? Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada aneh-aneh. Yang penting dukung Muspanitra. Ya, kita harus dukung Muspanitra. Nanti gue pulang lah insya Allah kalau Muspanitra. Kapan lo balik? Karena kan ini kan masa bakti gue sampai 2020 kan ya harusnya kalau di DKD ya. Lo masih di DKD tuh? Enggak kan ya? Udah cabut ya? Ya enggak, maksud gue ya cabut. Enggak cabut lo harus cabut. Iya, cabut ya. Lo DKN harus cabut ya emang. Jadi mau nggak mau ya mencabutkan diri. Tapi kan tapi kan tanggung jawabnya kan. Iya, betul. Tanggung jawabnya kan masih lah ya. Gitu. Gue kesini numpang aja sih. Gara-gara gue pas nggak tujuan apa teman-teman gue nggak intervensi Muspan, nggak macam-macam mereka kok. Ya cukup mengarahkan aja. Gue belum mengarahkan. Gue hari ini gue kesini belum ngapa-ngapain. Gue cuma tadi kebetulan. Gue kira lo di rumah. Enggak, gue tadi tuh kebetulan lagi ngambil barang di atas tuh di dekat Malayati. Pas gue lihat maghrib mau pulang kayaknya udah mampir sini dulu lah. Nah, katanya ya udah barang-barang gue juga masih di situ, udah dagangan. Apa gue receh-recehan? Iya. Gila lo, ini manajer yang merakyat banget nih. Ini manajer Transmart dong, masih mau yang receh-receh. Gila. Covid semuanya butuh kerja keras. Tapi kayaknya kalau meskipun Covid, kalau lo tetap digaji lah ya, karena lo kan beda level, bos. Menurut lo bukan buruh yang kalau Covid di rumah lo nggak dapat gaji. Ya, seenggaknya kan lo masih ada yang buruh jelas diharap-harapin. Gue kan buruh trans tetap aja mau apa juga namanya tanggal 1 Mei gue tetap Mei. Ngomong-ngomong gimana SKB? Udah SKB belum Kak? Belum. Insya Allah tanggal 23 kalau gue. Insya Allah 23 September. Insya Allah 23 September ini. Soalnya kan udah mulai SKB ya? Iya, gue 23 September dan gue dengan jabatan yang gue daftar analis berita, gue bingung mau bayar apa. Karena gue cari rumpun yang sama nggak temu bahannya coy. Lo harus ini bos. Soalnya udah dalam posisi yang tahap 1 udah terselesaikan, nomor urut 1, jadi lo harus berjuang keras lagi. SKB berapa persen sih? 60%? 60% coy. SKD gue alhamdulillah mana ya 1 lah. Ya, 1 urusan pertama dari 3 formasi gue cuma 1 interim 1 yang bakal lolos. Alhamdulillah 1. Tapi ya makanya lo harus tuntutan lagi berjuang lebih keras. Harus gue jual 1 lagi. SKB ini.
Karena kalau lihat nilainya tuh, gua yang peringkat 1, 2 sama 3 yang lolos SKB itu jaraknya cuma 5 poin, enggak 10 poin lah paling. Iya, ya atau sama itulah poin gua. Jadi kalau ya makanya itu kan punya masing-masing punya kesempatan yang iya, ini. betul. Kalau jujur gua waktu apa nih COVID ini ya nggak usah SKB nggak apa-apa lah gue SKB. doa Tanggal berapa tadi? 23 ya? 23 September insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan teman-teman biar balik ke daerah, Bos. Iya. Emang harus begitu, Pramuka iya harus bermanfaat untuk daerahnya. Kalau orang-orang apa namanya kayaknya pengen kan ngomong enak di Karang lah, kota gitu kan. Tapi gue sih mikirnya pengen balik gitu loh kota. Kamu kayak lo juga balik ke Lampung. Itu orang yang kayaknya belum pernah ke kota. Kalau yang bilang begitu orang yang belum pernah ke kota. Itu loh. Tapi kalau orang yang berjuang di kota pasti dia ingin balik ke daerah. Iya, sih emang orang-orang yang ngomong ke gue itu sih ternyata emang yang dari bukan di Bandar Lampung juga sih, ataupun orang emang tinggal di Bandar Lampung, bukan orang dari daerah gitu. Gue sih mikir ya pengen sih gue bangun kota gue gitu, kota bumi, gue kan dari kota bumi. Kayak lo aja, lo kan pengen nggak sih balik ke Mataram, seperti Mataram? Kalau gue nggak pasti pengen balik lah, minimal gue ke Lampung Tengah. Tengah. Gitu. Apapun gitu nanti. Cuman ya nggak tahu nanti. Betul. Iya, kalau gue punya kesempatan kayak lo, Anda mungkin ya gue akan berjuang keras. Iya betul, gue pengen majuin daerah masing-masing kan, jalan daerah sendiri ya gitu kan ya. Iya itu makanya ya. Tanggung jawab seorang sarjana. Iya benar itu. Kita dibesarkan di daerah kita ya kalau bisa besarkan daerah juga gitu kan. Kita dibesarkan juga kan ya. Betul ya. Benar bagus ya. Lagi kalau lo kan juga deket sama orang tua, deket sama istri kan ya udahlah. Ya istri gue di sini coy, istri gue di Bandar Lampung. Itu nilai plus. Nah, tapi gue ngobrol sama istri gue juga gitu. Pengen balik ke Bandar Lampung, balik ke Kota Bumi nggak? Pengen gitu. Oh. Enggak. Bandar Lampung ini makanya waktu bener gue jujur ya, waktu gue malah ngobrol juga nih. Gue kerja di Bandar Lampung memang di Tasmat kan emangnya gaji ya cukup lah kan. Nah, orang ngomong, "Nggak, lo tinggal di mana?" Gue bilang, "Gue ngontrak di Bandar Lampung." gitu. Ditanya lagi, "Ngapa nggak ngambil rumah?" Hati gue ya, kalau teman-teman yang baru ngomong cerita nih. Gue pengen tuh karena gue pengen balik di Kota Bumi gitu loh. Bukan kira-kira apa. Gue emang sih waktu gue lihat, gue cek lihat gue mau ngambil rumah di sini di Bandar Lampung, tapi pas gue mikir kayaknya gue pengen di Kota Bumi sih emang gitu, gak pengen di lain gitu loh. Ya apa gue terlalu munafik mungkin ya? Pokoknya tapi buat kalian semua yang kalau munafik gak sih gue? Iya. Enggak. Oh, ya enggak lah, pokoknya yang buat semua teman-teman yang punya kesempatan untuk kalian balik ke daerah dengan apa ya, maksudnya dengan mungkin pekerjaan teman-teman yang relevan, kemudian ada wadah teman-teman di sana, kemudian ada kesempatan dan peluang tuh hajar lah gitu. Soalnya gimana-mana kalau misalkan orang yang bagus-bagus pergi gitu kan, ninggalin daerahnya, terus yang mau ngembangin daerahnya siapa itu? Makanya kalau betul. Ini gue berpesan kalau ada. Gitu. Soalnya kalau semuanya bagus hilang ya. Akhirnya kita nggak. Artinya ya cuma gini sih. Ada. Ya, misalnya ya gue ngomong gue bagus sih gitu ya. Maksudnya kayak gue kerja nih tiba-tiba dari Kota Bumi kerja Bandar Lampung, ya kan? Ya yang dapat penghasilan kan ya Bandar Lampung dari pajak gue kan gitu ya. Kalau secara simpelnya ya. Iya. Nah, kan gitu kan gue mau ngapa-ngapain tapi ya gitu lah sih maka itu. Ngomong kerja, lo dulu pernah kerja kan di GMP. Itu gue inget lo dulu GMP berjuang keras lo. Iya waktu itu kan Andi kan lagi berjuang. Nah teman-teman, Andi itu masuk kuliah pada 2014 deh ya lo nih 2014 ya kan 2014. Gua masuk 2013. 13 ya masuk kuliah 2013. 13. Gua 2009 deh, gua dulu. Tapi yang lulus duluan Andi. Jujur kayak yang lulus duluan Andi baru gua. Itu karena Anda cuma main game, soalnya barang-barang antik di Sanggar DKD itu punya dia. Pokoknya yang sampai apa sih lo dulu punya kacamata yang VR. Itu itulah pokoknya semua barang-barang yang aneh itu punya ke Anda.